Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik, para pelajar jenjang SD, MI, SDLB, dan paket A, khususnya kelas 5 dan kelas 6. Dimanapun saja berada, yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semua sehat dan semangat? Harus. Juga pada Bapak Ibu Guru, khususnya yang mengampu di jenjang SD, MI atau SDLB, lebih khusus lagi kelas 5, kelas 6. Juga Bapak Ibu yang mengampu di kelompok belajar atau tutor kejar paket A. Dan tidak lupa kepada Bapak Ibu orang tua, wali siswa yang karena suasana COVID-19 harus banyak mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Nah, di mana kita maklum kalau matematika itu kelas 5, kelas 6 sudah agak susah bagi Bapak Ibu. Kecuali yang Bapak Ibunya yang Bapak Ibu gurunya, nah, Bapak Ibu orang tua kebetulan juga guru. Nah, karena itu kali ini saya akan kembali membagikan pembelajaran tentang pembahasan contoh soal AKM numerasi atau matematika jenjang SD, MI, SDLB paket A kelas 5, kelas 6. Ini adalah bagian ke-11. Berarti sudah ada 10 bagian. Bahkan ditambah lagi satu bagian soal ayo coba. Kalau bagian sebelumnya bagian 1 sampai 5 itu banyak soal ya. Ada sampai 10 soal, 11 soal. Nah, di bagian 5 sampai seterusnya, insya Allah sampai 16 ini hanya saya batasi 4, 5, 6 soal. Supaya tidak terlalu lama. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen dengan materi yang sudah kami siapkan. Nah, ini bagian ke-11. Ya. Kontennya adalah konten bilangan masih. Nah, kompetensi yang diukur masih sama dengan bagian 10. Yaitu tentang operasi bilangan. Tidak usah saya baca lagi. Karena di bagian 10 saya sudah membuka web AKM ini. Saya tidak buka lagi di sini. Silahkan nanti dicatat ini, kemudian dibuka di browser pencarian, mau di Mozilla atau di Chrome, silakan atau di yang lain. Kita langsung saja. Perlu saya sampaikan soal AKM yang sudah saya bahas melalui channel Dalyana Berbagi ini. Bagi adik-adik, Bapak Ibu yang baru pertama kali membuka channel saya ini saya informasikan di jenjang SD itu sudah saya bahas soal ayo coba 13 soal. Tamelnya seperti ini, silahkan nanti kalau memerlukan dibuka. Kemudian contoh soal AKM numerasi itu ada 48 soal, saya bagi ke dalam 5 kali video atau 5 pertemuan. Nah, ini untuk kelas 4, kelas 5. Nah, kelas 5, kelas 6 itu saya bahas mulai bagian ke-6 karena ini bagian 1, 2, 3, 4, 5, lanjutannya adalah bagian ke-6, bagian ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Nah, silakan tamelnya sama ya. Hanya ada tulisannya di sini bagian keberapa, silakan nanti dilihat ya. Sekarang ini adalah bagian ke-11, sebelumnya adalah bagian ke-10. Nah, materinya, cakupan materi kelas 5, kelas 6 sudah sering saya sampaikan ini. Nah, ini saya bagi menjadi 16 video. Nah, ini sudah bagian 11, jadi nanti insya Allah operasi ini selesai sampai bagian 11. Mulai selanjutnya kita bagian 12 itu geometri, bangun ruang, hanya ada 2 soal, insya Allah nanti saya tambah satu-satu soal. Nah, pengukuran 5 soal nanti bagian 13 dan seterusnya sampai ke bagian 16. Ini adalah
aljabar dan ketidakpastian. Nah, di bagian ke-11 ini kompetensi yang diukur tentang operasi bilangan, bilangan macam-macam ya. Mulai nomor 7. Nah, nomor artinya hari ini kita bahas nomor 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 6 soal. Biasanya cuma 4. Nah, berarti nomor 1 sampai 6 sudah saya bahas sebelumnya. Nomor 1 itu di bagian 8, bagian 9. Nah, nomor 2 sampai 6 itu di bagian 10. Nah, mulai nomor 7 sampai 12 ini di bagian 11. Oke, sudah siap adik-adik? Dengan alat tulisnya. Karena belajar matematika kalau tidak sambil coret-coret, tidak sambil jawab pertanyaan ya. Kalau cuma lihat aja ya enggak, hasilnya kurang maksimal. Silakan sambil coret-coret. Jadi nomor 7 itu uraian tertutup. Grafik berikut menunjukkan pencatatan keuangan PT Maju Jaya selama tahun 2019. Tanda negatif, ini negatif ya. Ini juga negatif. Menunjukkan kerugian perusahaan dan tanda positif menunjukkan laba yang diperoleh perusahaan. Dari data tersebut, jumlah uang PT Maju Jaya selama 1 tahun adalah titik-titik ratusan ribu rupiah. Gimana strategi atau caranya? Gimana? Iya, jumlahkan ini semuanya. Ya. Betul, jumlahkan. Jadi, nah ini dijumlahkan. Negatif 1917 ditambah negatif 682 tambah 303 tambah 781 tambah negatif 150 tambah 250 tambah 933 dan seterusnya. Ini ada berapa? Coba dicek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, cocok semua angka-angkanya? Silakan ini kalau dijumlah berapa? Kalau kalian jumlahnya benar, ini hasilnya 2.898 ratusan ribu rupiah. Karena di situ apa dikatakan dalam ratusan ribu rupiah ya. Gimana kalau dikelompokkan? Boleh misalnya dikelompokkan yang positif dengan positif dulu ya, yang negatif dengan negatif. Boleh. Mungkin itu lebih mudah daripada jumlahkan keseluruhan ini, apalagi bilangannya besar. Kalau dikelompokkan ini yang positif semua dulu. Baru yang negatif dengan negatif. Dijumlahkan semuanya, baru nanti dijumlah lagi. Yang positif dijumlahkan itu 6.888. Yang negatif ini kalau dijumlahkan negatif 3.990. Kalau ini dijumlahkan boleh saja 6.888 dikurangi 3.990 juga boleh. Akan sama nanti hasilnya. 2.898. Cara boleh saja berbeda. Kalian pakai cara lain boleh silakan. Tapi kalau hasilnya berbeda bisa jadi salah menghitung. Jadi hasilnya ini 2.898 ratusan ribu rupiah. Mana sampai di sini? Bisa dipahami adik-adik? Kalau Bapak Ibu nggak usah saya tanya, adik-adik aja. Atau anak-anak saya, cucu-cucu saya mungkin. Ya. Bisa dilanjut, nomor 8. Nomor 8 masih terkait dengan grafik ini. Nah, nih, ya. Jadi
waktu ini. Kita lanjutkan nomor 8 ya, adik-adik ya. Maaf tadi ada sedikit gangguan. Oke, nomor 8. Nah ini, uraian tertutup. Supaya tidak menutup, ini saya taruh. Grafik berikut menunjukkan pencatatan keuangan PT Maju Jaya selama tahun 2019. Masih sama dengan tadi ya, tanda negatif menunjukkan kerugian perusahaan, tanda positif menunjukkan laba atau keuntungan yang diperoleh perusahaan. Nah, soalnya, ini, persentase kenaikan keuangan terbesar adalah berapa persen? Nah, ini disuruh berbentuk bilangan bulat. Jadi persennya itu bulat. Gimana strateginya? Cari dulu kenaikan terbesar itu di mana. Pada grafik yang naiknya itu tajam. Paling tajam mana? Ini masih tidak terlalu. Wah, ini paling tajam ini. Ya. Jadi ini, nah, jadi nomor 8 itu ini. Kenaikan terbesar nampak pada grafik naik paling tajam. Ini naik paling tajam. Yaitu dari bulan Oktober ke bulan November. Dari nilai dari rugi atau kerugian negatif. Kerugian 824 menjadi 1556. Tuh. Itu kenaikan terbesar. Nah, sekarang berapa besar kenaikannya? Nah, yaitu 1566 dikurangi negatif 824. Berapa ini? Ingat, mengurangi itu sama saja. Ia menambah bilangan yang dikurangi itu dengan lawan atau negatif dari bilangan yang untuk mengurangi. Berarti ini sama saja dengan gimana? Iya, 1566 ditambah lawannya negatif 824 itu positif 824. Berapa itu? Nah, 2390. Ini besar kenaikannya. Yang ditanyakan bukan besar kenaikan, tapi persentasenya. Berarti berapa persentasenya? Ya, besar kenaikannya ini dibagi 824 dikali 100%. Bisa dipahami nih? Nah, ini supaya ini nanti hasilnya bulat, ini bulatkan saja hasil baginya itu 1 atau 2 desimal. Kalau dibulatkan 1 desimal ini 2,9. Ini ya, dikalikan 100%. Sama dengan berapa? Iya, 290%. Jadi kenaikannya 290%, hampir 300%. Ya. Nah, jadi jawabannya di sini adalah 290. Karena persennya sudah ada dan diminta bilangan bulat. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa dilanjut nomor 9. Oke, nomor 9, uraian tertutup lagi. Yang ditanya adalah persentase penurunan keuangan terbesar. Jadi kalau tadi kenaikan itu naik paling tajam, kalau penurunan terbesar ya turun paling tajam mana? Ini kan turun ini. Tapi tajam mana dengan ini? Ya tajam yang ini, berarti penurunan terbesar ada di sini. Nah, ini untuk nomor 9 itu. Penurunan terbesar nampak pada grafik turun paling tajam. Nah, ini juga turun, tapi kan tidak setajam ini. Ini juga turun. Ini paling tajam. Yaitu pada bulan Agustus sampai September.
dari 1.110 menjadi negatif 417. Berarti berapa besar penurunannya? Kalau tadi besar kenaikan, sekarang besar penurunan. Jadi 1.110 dikurangi negatif 417. Berapa? Nah, ditambah lawannya kayak tadi, ya kan? Lawan dari negatif 417 adalah positif 417. Berapa hasilnya? 1.524. Persentasenya, yang ditanyakan persentase. Persentase penurunannya 1.527 dibagi 1.110 dikali 100%. Berapa itu? Karena ini diminta satu angka di belakang koma, satu angka di belakang koma yang diminta. Maka hasil baginya ini dibuat 3 angka di belakang koma. 1,376 kali 100%. Sehingga nanti hasilnya 137,6%. Jadi jawabannya ini adalah 137,6% ini penurunannya. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa dilanjut? Masih ada 3 soal lagi karena ini sampai soal nomor 12 ya. Enggak apa-apa, agak banyak. Sekarang nomor 10. Nah, uraian tertutup. Pak Darmo berjualan bubur ayam setiap hari Senin sampai Jumat dengan modal 400.000 per hari, rupiah per hari. Satu porsi bubur ayam dijual 10.000 dan air mineral 4.000 rupiah per botol. Pada hari Senin sampai hari Kamis, 10% keuntungan Pak Darmo disumbangkan untuk panti asuhan Maju Bersama. Maju Bersama itu nama panti asuhannya. Sedangkan pada hari Jumat, seluruh keuntungan disumbangkan untuk panti asuhan tersebut. Sedekah ya. Jika pada suatu hari Kamis ia menjual bubur ayam 80 porsi dan 30 botol air mineral, maka besar sumbangan ke panti asuhan sebesar titik-titik rupiah. Gimana begitu? Karena uraian ya. Apa yang diketahui dulu? Apa yang diketahui? Modalnya 400.000 per hari ini. Terus apa lagi? Harga jual bubur ayam 10.000 per porsi. Terus harga jual air mineral 4.000 rupiah per botol. Apa lagi? Karena ini harinya hari Kamis, berarti nanti besar sumbangan hari Kamis, berarti Senin sampai Kamis itu 10% dari keuntungan. Terus apa lagi? Jumlah dagangan terjual. Ini 80 porsi bubur ayam dan 30 botol air mineral. Jelas sampai di sini? Yang ditanyakan apa? Nah, ini hari Kamis penjualannya ya. Karena berbeda kalau Jumat semua keuntungan disumbangkan. Hari Senin sampai Kamis berarti 10% dari keuntungan. Nah, ditanyakan jumlah sumbangan ke panti asuhan di hari Kamis itu. Gimana? Untuk menghitungnya. Apa dulu yang dihitung? Iya. Nah, hasil penjualannya. Berarti berapa hasil penjualannya? Iya, 80
porsi bubur ayam tadi harganya 10.000, berarti 80 kali 10.000. Terus ya ditambah 30 kali 4.000. Oke ya. Berapa itu? Dikalikan dulu, ini 800.000, ini 120.000 ya. Dijumlahkan 920.000. Ini hasil penjualannya hari Kamis itu atau sehari itu. Terus modalnya kan sehari, berarti modalnya 400.000, maka berapa keuntungannya? Gimana cara menghitung keuntungan? Iya, harga penjualannya tadi dikurangi modalnya. Nah, ini 920.000 kurangi 400.000 berapa? 520.000. Baru yang ditanyakan jumlah sumbangan. Berarti jumlah sumbangan jadi 10% dari keuntungan. Keuntungannya 520.000. 10% itu artinya iya 10/100. Ini bisa dibagi 100, ini 5.200 kalikan 10. Nah, berapa? 52.000. Jadi jumlah sumbangan pada hari itu, pada hari Kamis itu adalah 52.000 rupiah ini. Bisa dipahami sampai di sini? Kalau nomor 10 itu kuncinya sama, nomor 11, 12 itu tidak sama. Ya. Saya yakin hitungan saya yang benar, kuncinya yang salah. Saya sudah berulang kali ngitung ya. Tapi kalau nanti ada lagi yang menghitung ternyata saya salah, ya silakan nanti disampaikan supaya saya tidak mengajarkan ilmu sesat. Nah, ini nomor 11, uraian tertutup. Berikut adalah data penjualan yang dicatat oleh Pak Darmo selama 1 minggu. Enggak, seminggu kok cuma 5 hari ya, karena jualannya hanya 5 hari. Sama ada yang sekolah 5 hari, jadi 1 minggu libur tidak jualan. Dengan diketahui sama dengan tadi modalnya yang 400.000 per hari, kemudian besar sumbangan itu 10% Senin sampai Kamis dari keuntungan, kalau Jumat seluruh keuntungan disumbangkan. Ya. Nah, sekarang total pendapatan bersih selama 1 minggu adalah titik-titik rupiah. Jadi kita bedakan dulu hari Kamis, Senin sampai Kamis dengan hari Jumat ya. Kita hitung dulu untuk yang hari Kamis, Senin sampai Kamis. Nih. Jumlah hasil penjualan Senin sampai Kamis berapa? Ya berarti ini jumlah buburnya ini dijumlahkan, dikalikan harga bubur 10.000, ditambah jumlah air mineral dijumlahkan, dikalikan harganya 4.000. Ya. Nah, nih 90 tambah 85 tambah 95 tambah 80. Nanti yang Jumat kita hitung sendiri. Dikalikan harganya per porsi 10.000. Ini juga dijumlah 40 tambah 38 tambah 36 tambah 30. Per botol 4.000. Jadi ini sama dengan, ini dijumlahkan 350 kali 10.000. Ini 144 kali 4.000. 3.500.000, ini 576.000 dijumlahkan 4.076.000. Ini hasil penjualannya Senin sampai Kamis. Sekarang berapa modalnya? Berapa hari? Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4 hari. Berarti modalnya adalah 4 kali seharinya 400.000. Berarti 1.600.000. Sampai di sini ada bisa diikuti. Ya sudah berusaha pelan-pelan. Baru sekarang apa yang dihitung? Keuntungan. Nah, jumlah keuntungan hari Senin sampai Kamis. Gimana ngitungnya? Ya hasil penjualannya tadi dikurangi modalnya. Berarti 4.076.000 dikurangi 1.600.000. Berapa itu?
Rp2.476.000. Bisa dimengerti, bisa diikuti. Terus apa lagi? Iya, besar sumbangan selama 4 hari itu Senin sampai Kamis. Berapa? 10% dari keuntungan. Ini keuntungannya. Berarti 10/100 kali 2.476.000. Berapa itu? 247.600. Nah, kalau begitu pendapatan bersih berapa? Senin sampai Kamis. Ya, keuntungannya tadi selama 4 hari dikurangi yang untuk menyumbang. Berarti 2.476.000 dikurangi 247.600. Berapa? 2.228.400. Itu Senin sampai Kamis. Nah, sekarang kita lihat berapa penghasilan pendapatan bersih di hari Jumat. Baru nanti dijumlah, ya kan? Jumlah hasil penjualan hari Jumat. Ini Jumat. Berarti 100.000 kali 10.000 ya. Ditambah 20 kali 4.000. Ini di hari Jumat ya, sehari ini saja. Berapa itu? 1.080.000. Ini 1 juta, ini 80.000. Oke. Jadi lanjut. Nah, terus sekarang modalnya. Modal hari Jumat kan sehari aja, berarti 400.000. Berapa keuntungan di hari Jumat? Ya, hasil penjualannya dikurangi modalnya. 1.080.000 dikurangi 400.000. Berapa? 680.000. Oke, bisa dimengerti? Nah, sekarang berapa uang yang disumbangkan di hari Jumat itu? Seluruh keuntungan itu disumbangkan, berarti jumlah sumbangan di hari Jumat ya 680.000. Ini sama. Kalau begitu pendapatan bersih di hari Jumat berapa? Jumlah keuntungannya dikurangi yang untuk disumbangkan, ya, 0. Jelas ya? Kalau begitu berapa pendapatan bersih selama 1 minggu? Ya ini saja karena ditambah dengan 0. Di Jumat itu tidak ngambil untung sama sekali, sehingga pendapatan bersihnya tidak ada. Hanya modal saja yang dia terima. Oke? Kalau begitu pendapatan bersih selama seminggu ya 2.228.400. Meskipun dikunci tidak segini. 11 dan 12 ini tidak sama dengan kunci. Saya yakin kuncinya yang salah. Saya sudah berulang-ulang ini ngitung. Ya. Bisa dipahami sampai di sini? Kita lanjut nomor 12. Nomor 12 gampang. Total uang yang disumbangkan selama 1 minggu tersebut berapa ya? Yang disumbangkan Senin sampai Kamis tadi berapa? Ini ya. 247.600 ditambah yang disumbangkan hari Jumat semuanya ini. Nah, berarti 247.600 ditambah 680.000. Berapa? 927.600. Jadi jawabannya ini adalah 927.600 rupiah. Kalau dikunci tidak ini. Beda dikunci, saya tidak ingat berapa. Tapi saya yakin hitungan saya yang benar, kuncinya salah. Gimana? Bisa dipahami sampai di sini?
Jadi sudah 12 soal kita bahas. Ini bagian 11. Insya Allah nanti kita sambung geometri pada bagian ke-12. Kalau ada pertanyaan, silahkan nanti dituliskan di bawah melalui komentar di bawah video ini, atau boleh dikirim lewat WA. Nomor saya 0821 530 03192. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat, khususnya bagi anak-anakku, cucu-cucuku kelas 5-6, baik SDMI, SDLB, paket A, dan juga bagi Bapak Ibu guru dalam membelajarkan putra-putrinya dalam rangka menyiapkan asesmen nasional, terutama AKM numerasi untuk kelas 5, dan menyiapkan putra-putrinya untuk ujian sekolah bagi yang kelas 6. Kalau ini bermanfaat, silahkan. Boleh dibagikan kepada siapa saja, ke teman-teman lain yang memerlukan. Kurang dan lebih saya mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan tetap semangat. Terima kasih.